70.000 orang siap bantu bebaskan Jessica Wongso. Otto Hasibuan mengatakan, kalau mereka minta, saya gak bisa nolak. Kalau Jessica menyampaikan bahwa dia tidak mengaku bahwa dia bersalah, dia tidak mengakui kesalahannya atau dia tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan, tentunya dia harus melakukan upaya hukum, dan ini sangat penting bahwa upaya hukum tersebut harus diperkuat dengan alat bukti yang ada. Supaya apa? Kalau kita bicara hukum ini kan bicara soal alat bukti, bukan hanya soal asumsi atau opini saja ya, tetapi kita bicara soal alat bukti. Dan itu sangat penting dalam proses bagaimana kita mendapatkan keadilan. Mengenai Jessica, saya masih curiga dengan keputusan itu. Karena pertama, saksi tidak ada yang melihat ya. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan cyanida. Maka kalau tidak ada saksi, bicara tentang surat. Surat juga tidak ada yang memastikan bahwa Jessica mempunyai racun atau memasukkan racun itu. Maka masuklah kepada kategori keterangan ahli. Ahli kan ya semua pintar, ahlinya jaksa juga pintar, ahlinya pengacara juga. Nah, kalau keyakinan hakim mengatakan itu adalah Jessica pelakunya, dari mana dasar keyakinan hakim itu? Keyakinan hakim akan harus didasarkan oleh dua alat bukti. Minimal dua alat bukti ditambah keyakinan. Tapi kalau didasarkan pada keyakinan hakim, menjadi pertanyaan. Bisa dimengerti sih kalau ada netizen, warganet yang percaya Jessica nggak salah dan bahkan meminta dia bebas. Tidak ada loh sampai saat ini bukti mutlak telak gitu terang benderang bahwa Jessica nih beli cyanidanya di mana. Nah, satu. Terus bawa cyanidanya di mana gitu ya. Terus ada bukti telak tuh dia buka botol cyanida dimasukin ke dalam, kan nggak ada. Terus bukti lain, motifnya apa coba? Kan biasanya kalau ada kasus-kasus ditanya motifnya Jessica apa? Nggak ada loh, nggak bisa dibuktiin. Jadi memang kasus ini tuh ada di ruang abu-abu bagi orang yang punya aliran hukum, punya pemahaman aliran hukum bahwa kalau memang kurang bukti atau nggak ada bukti mutlak, mending dibebasin ketimbang kalau ada keraguan. Nah, itu biasanya mereka memilih untuk baiknya Jessica dibebaskan. Kasus kopi cyanida Jessica Wongso yang ditangani pengacara Otto Hasibuan pada tahun 2016 kini mulai menjadi perhatian masyarakat Indonesia lagi. Sosok Jessica Wongso sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan mendapat dakwaan penjara selama 20 tahun dan sudah berjalan 7 tahun sejauh ini. Kuasa hukum Jessica Wongso, yaitu Otto Hasibuan, hingga detik ini masih terus memperjuangkan keadilan untuk kliennya itu. Bahkan sebelum lama ini puluhan ribu orang siap membantu Jessica memperoleh keadilan lantaran muncul desas-desus kasus ini akan dibuka lagi. Ketika menjadi narasumber di YouTube, Dr. Richard Lee, Otto Hasibuan menjelaskan banyak pihak yang siap membantunya untuk membebaskan Jessica Wongso. Semakin kuat keyakinan saya dan saya lihat masyarakat juga semakin bersepaham memberikan dukungan. Dulu enggak begini, ujarnya dikutip kilat.com pada Minggu 15 Oktober 2023. Bagi Otto, dirinya tidak mau mengecewakan hati masyarakat sehingga masih terus berjuang sampai saat ini. Otto menyebut ada salah satu ketua cabang Beradi yang menghubungi siap mengarahkan ribuan orang untuk mendukung kasus kopi cyanida tersebut. Kalau izinkan Abang Jessica mau, bukan hanya mendukung, mau datang tanda tangan surat kuasa kepada Jessica. Pro bono gratis, jelas Otto. Menurutnya, ribuan orang yang sudah bersedia membantu itu siap melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menolong terdakwa. Lebih lanjut, kuasa hukum ini juga mengatakan banyak cabang advokat hingga organisasi lainnya siap membantu kasus tersebut. Saya pikir kalau ini bergabung, 70.000 orang nanti LP, gimana ini? Tapi kalau mereka minta, saya nggak bisa nolak, terangnya. Menurut Otto, Jessica mendengar banyaknya masyarakat yang ingin membantunya membuat dirinya senang dan ingin mengucapkan terima kasih. Namun, Jessica sendiri menyerahkan masalah ini kepada pengacaranya tersebut, bersedia atau tidak dibantu banyak orang. Saya nih pengacara, bukan lagi urusan ini, bukan masalah saya. Sudah masalah masyarakat Indonesia. Jadi, siapapun orang yang mau bantu kamu, welcome.
tandasnya Otto Hasibuan. Advokat senior Olsek sekaligus kembali bersuara soal kasus kopi sianida Jessica Wongso. Kali ini, Olsek sekaligus meminta Jessica Wongso dibebaskan karena tidak pernah terbukti membunuh Mirna. Olsek sekaligus mengaku menonton film Ice Code, namun disayang film tersebut tidak lengkap. Dijelaskannya, sebagai praktisi hukum, ada satu hal yang berkesan dalam kasus ini, yakni penegasan Jessica Wongso ketika pengacara terkenal Hotman Paris menyarankan agar Jessica minta gerasi kepada Bapak Presiden. Sontak jawaban Jessica, "Saya tidak pernah minta maaf untuk perbuatan yang tidak pernah saya lakukan." Itu sebabnya Jessica juga menolak acara rekonstruksi yang dilakukan penyidik, di mana di dalam adegan itu Jessica harus bertindak sebagai pelaku pembunuhan. "Saya sebagai terpidana yang pernah dihukum tanpa bukti sangat memahami deklarasi Jessica itu," tukas sekaligus. Oksi bercerita jika dirinya dituduh menyuap hakim untuk perkara yang dikalahkan. OTT tanggal 9 Juli 2015 terjadi di PT UN Medan ketika pada tanggal itu dia tengah membela perkara di PN Denpasar. "Saya tidak akan membahas hukuman saya karena semua fakta hukum itu telah saya lakukan dalam 2 buku berlabel ISBN. Artinya, buku saya itu dapat dipertanggungjawabkan, bukan hoaks. Saya pun sampai mati tidak akan pernah meminta gerasi untuk perkara saya. Ini sebabnya mengapa saya sangat mengerti." Deklarasi Jessica mengatakan Jessica pantang minta ampun kepada Presiden Jokowi untuk hal atau untuk putusan pembunuhan yang tidak pernah dilakukan oleh Jessica, ujar Kaligis. Saat berada di penjara Sukamiskin tanggal 7 Februari 2021, Kaligis telah mengulas panjang lebar mengenai kasus Jessica ini. Dalam kasus Jessica, tidak seorang saksi mata yang pernah melihat Jessica menuang sianida ke cangkir Mirna. Mirna meninggal 6 Januari 2016 pukul 18.30 WIB. Saat itu tidak dilakukan polis lain. Gelar perkara 5 hari kemudian tanggal 11 Januari 2016. Saat rekonstruksi peristiwa kejadian tanggal 7 Februari 2016, Jessica dengan tegas menolak rekonstruksi yang menempatkan dirinya sebagai pelaku pembunuhan. Tidak jelas siapa yang membawa cangkir Mirna ke dapur. Apa gelas itu segera dicuci sesuai kebiasaan kedai Olivier, dan tentu tanggal cuci gelas mestinya tanggal 6 Januari 2016. Karena pada saat itu tak seorang pun sadar bahwa kematian Mirna akibat gelas yang diminumnya. Tukas Kaligis. Karena tak seorang pun melihat saksi mata melihat peristiwa penuangan sianida oleh Jessica ke cangkir Mirna, maka vonis dibuat berdasarkan kecurigaan yang sampai kepada kesimpulan yang menyesatkan bahwa Jessica telah melakukan pembunuhan berencana. Beberapa ahli saksi yang pada pokoknya meragukan kematian Mirna disebabkan oleh sianida. Ahli Beng Beng Ong mengatakan kematian Mirna bukan karena sianida. Lalu Dr. Jaja Atmaja menyatakan bahwa mayat sianida seharusnya merah bukan biru seperti yang disaksikan. Kemudian dokter tidak menemukan sianida di lambung Mirna selama memeriksa jenazahnya 70 menit kemudian. Sementara ahli toksikologi yang dihadirkan keluarga mengatakan ada 0,2 mg atau liter sianida ditemukan 3 hari setelah Mirna meninggal. Sedang sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya mencapai 50 hingga 176 mg. Ada 11 alasan penyebab yang dapat mematahkan tuduhan pembunuhan yang dilakukan JPU terhadap Jessica, kata Osi Kaligis. Kesaksian dan pendapat Jaja Surya Atmaja bahwa orang yang meninggal karena sianida mayatnya kemerah-merahan. Kesaksian ini sama dengan kesaksian Sandi Salihin, saudara kembar Mirna. Seandainya hakim memberlakukan pasal 185 ayat 6 KUHP, maka putusan Mirna tanpa bukti seharusnya adalah putusan bebas.